Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu dan adik-adik sekalian. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, meskipun di luar cuacanya mendung, tapi jangan sampai hati kita pun juga rasa sendu dan mendung ya. Makanya kita perlu bangkitkan lagi kondisi hati kita yang mungkin sedang gelisah, galau, bahkan merana ini dengan sebuah kekuatan, yaitu kekuatan apa nih? Halo? Kekuatan zikir. Kalau tahu dulu ada film-film zaman dulu, film Indonesia itu dengan zikir itu bisa seorang yang berjalan dari sini bisa tiba-tiba loncat jauh terbang ke sebelah sana. Ya. Gitu kan. Itu dengan zikir. Ya, orang yang asalnya sakit tiba-tiba ya dikasih zikir langsung sembuh gitu ya. Nah, itu saking dahsyatnya gitu ya. Tetapi itu adalah pemahaman zikir yang tidak tepat ya. Jadi kalau yang kayak tadi itu supranatural. Yang itu pun juga sama kadang-kadangnya dulu. Makanya pernah ada siapa namanya seorang anak kecil laki-laki yang dia katanya hanya karena megang batu itu dia bisa nyembuhin apa orang-orang banyak. Ponari. Nah. Ya. Awalnya udah haus ya. Ya. Jadi itu saking zikir itu memberikan makna yang hebat gitu ya. Tetapi itu tidak tepat ya kalau dimaknai seperti itu. Maka kita lihat ya. Kenapa sih zikir itu begitu dahsyat bagi kita ya, sampai saya pun juga sangat senang untuk memberikan materi ini karena memang luar biasa gitu. Zikir ini amalan yang bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Ini luar biasa. Sambil duduk ini bisa zikir nggak? Bisa. Sambil tidur? Bisa nggak tidur? Bisa tidur, bisa sambil zikir. Ya. Bisa sambil di kamar mandi? Tergantung. Kalau dalam hati saja boleh nggak? Boleh. Boleh. Kan zikir itu bisa dalam hati. Misalnya diucapkan ya secara lisan. Tapi kalau dalam hati ingat Allah. Ya kalau di WC ingat Allah ya, karena itu kan markasnya setan. Maka ketika zikrullah ingat Allah itu bukannya tambah betah di WC, tapi nggak lama-lama di WC ya serudak ya segala macam ya pokoknya. Bahkan ada yang sampai setengah jam, sejam mandi itu ya, urusan mandi aja karena memang tidak paham ya. Jadi makanya ketika mau masuk WC berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allah, sungguh aku berlindung padamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Karena di situ ada markasnya setan laki-laki dan perempuan ya. Jadi yang lama-lama di situ makanya segera langsung. Ya kita akan bahas tentang zikir itu ya. Sekarang apakah zikir itu? Zikir ini adalah aktivitas ibadah bagi umat Islam untuk mengingat, menyebut dan memuji Allah. Jadi apa? Ingat, memuji dan menyebut ya. Jadi kalau tadi kita melakukan aktivitas ya, ketika misalkan zikir udah sholat misalnya, itu ingat Allah nggak? Halo?
Ingat Allah. Nah itu mengingat. Lalu menyebut sambil diucapkan. Nah, kalau zikir yang ideal itu juga adalah diucapkan. Ya. Tetapi zikir juga ada yang dia diingat ya dalam pikiran kita, dalam hati kita pun juga sama, lalu disebutkan ya. Dan tujuannya adalah diantaranya adalah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu zikir itu untuk memuji Allah ya. Jadi 3H, 3M ya kalau toh dalam sederhananya memahami zikir ini, mengingat, lalu apalagi menyebut dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ketika misalkan lihat bangunan yang bagus, indah, ya, misalnya apa? Satu bangunan yang bagus di Bandung. Kalau nggak ada lihat rumah, ya, rumah arsitekturnya bagus banget, ya ini bisa hebat. Ya. Ini bisa jadi arsiteknya bagus. Yang kedua, mungkin dia orang sipil, jadi dia bisa ngerti yang bikin gituan. Nah, sampai kita kan kadang melihat yang bangunan bagus tuh bilang apa? Nah itu yang diingat itu adalah yang nggak benar, kata-katanya tidak baik, ya. Tapi yang harusnya diingat apa ketika melihat bangunan yang bagus itu? Masya Allah. Masya Allah. Ya. Apa-apa sya, ya sya itu sesuatu Allah. Ya. Jadi apa-apa sesuatu itu semuanya, ya tidak ada bangunan itu bagus bukan karena indah-indah, yang cantik-cantik, ya langsung sebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu zikir. Ya. Sekarang zikir itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dari ini? Diantaranya Baqarah 142, fazkuruni azkurkum. Ya, maka ingatlah kalian kepadaku, misalnya aku akan ingat kepada kalian. Ya, jadi perintah Allah ini, maka zikirlah kepadaku, ingat padaku, maka aku akan ingat kalian. Jadi kalau ingin diingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ya kalau ingin diingat oleh Allah, kita harus berzikir atau ingat kepada Allah. Itu rumusnya. Jadi kalau kita ingin diingat Allah ketika lagi ada masalah, lagi senang, bahagia, maka apa? Maka kita harus banyak zikir. Ya. Jadi zikirnya itu jangan hanya pas lagi susah, lagi berat kondisi, ya, lagi sakit, lagi ada masalah, ya. Tapi zikir itu harus pas lagi kondisi juga, kondisi lapang, lagi banyak duit, lagi banyak waktu, ya. Dari kita makan zikirnya kadang-kadang memang pas lagi ada masalah, untuk kamu ada hajakin gitu, kusuk tenang lumayan, gitu ya. Lebih serius zikirnya gitu ya. Justru kalau saya coba lihat ya, karena salah satu bentuk zikir diantaranya itu adalah sebenarnya bentuk zikir yang ada itu ada banyak ya, cuma nggak semua saya sampaikannya. Ada salah satu contoh bentuk zikir. Zikir itu kan diantaranya adalah dengan cara berdoa. Karena ketika kita zikir itu berdoa nggak? Halo, berdoa. Allahumma tassalam, wassalamualaikum dan selanjutnya. Allahumma tassalam, ya Allah kaulah Maha keselamatan, yang selalu memberikan keselamatan buat manusia. Ya. Nah itu berdoa kan? Udah kata Allahumma berarti itu doa, itu kata-katanya jelas sekali. Allahumma itu ya Allah. Ya. Jadi itu fazkuruni azkurkum, ingat padaku maka aku akan ingat kalian. Jadi Allah akan membantu kita dengan mengingatnya. Ya. Dengan cara Allah akan membantu kita ya, dengan cara kita pun juga harus bantu Allah. Dengan cara apa? Kita ingat Allah. Bahkan kalau toh kita dalam surat Muhammad ya dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ya, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan kedudukan kalian. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, rumusnya juga ini ada, ya, rumusnya adalah apa? Menolong Allah atau menolong agama Allah. Itu rumus-rumus yang seperti tadi. Nah sekarang kita lihat
zikir itu perintah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zikir itu sebanyak-banyaknya. Gimana? Sebanyak-banyaknya. Dan di waktu pagi dan petang. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Perintahnya sedikit-dikitnya enggak, tapi apa? Sebanyak-banyaknya. Kecuali yang memang sudah ada jumlah dan juknisnya. Misal contoh zikir sudah sholat ya, apa tuh 33 tambah 1. Itu kan udah ada jumlahnya. 33 tambah 1. Nanti ada kejelasannya di sini. Nah, yang ditambahin kalau 55 gitu dah. Itu soalnya bisa tadi lupa gitu dah. Enggak usah. Ya, paskernya 33 ya. Misal zikir Fatimah. Zikir yang dilakukan sebelum tidur itu berapa kali jumlahnya? Halo? Zikir Fatimah itu yang Rasulullah SAW minta kepada Fatimah. Berapa kali sebelum tidur? 100 kali. Yaitu apa? 33 subhanallah, alhamdulillah 33, dan selanjutnya Allahu Akbar 24. Ya udah dicontohkan Rasulullah ya, dan dimintakan dan jadi sunnah Rasulullah itu ya. Jadi 34 yang terakhirnya, la ilaha illallah, yaitu mendat contoh Rasulnya begitu, jumlah checklistnya sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi kayak begitu. Nah kalau yang lainnya banyak itu yang bagaimana? Contoh istighfar, boleh nggak banyak? Boleh. Bahkan Rasulullah minimal 100 kali. Bahkan kalau bisa sampai 1000 kali ya. Nikmat sekali. Saya coba kalau di mana sambil duduk, sambil tidur, sambil kendaraan, sambil itu zikir gitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Banyak cara. Nanti kita akan sambil contoh saya bawa ini. Nah, pakai yang seperti ini. Nah, ini apa? Tasbih digital. Ya. Ini kan murah. Cuma berapa perak ya? Cuma 8.000 lah. Ya, ada yang 6.000, ada 10.000, ada yang mahal lah ya. Jadi dengan begini, kalau naik mobil kan bisa begini ya, ini di kiri kalau nggak silakan. Naik motor pun juga sama. Bisa sampai 1.000 bisa gitu ya, sambil ingat. Oh saya mau 100 aja silahkan. Saya mau sedapatnya aja silahkan gitu ya. Karena kan contoh istighfar itu adalah yang sebanyak-banyaknya, apalagi kalau sampai diresapi dalam hati. Nah kayak begitu. Lalu perintahnya adalah wasabbihu bukratan wa asila, bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Jadi perintahnya pagi petang. Sebetulnya pagi petang itu maknanya apa? Sebetulnya 24 jam kita untuk bertasbih. Kalimat tasbih di sini adalah wasabbihu, itu artinya zikir. Di situ dimaknainya ya, bertasbih itu ya. Oke. Nah, zikir itu dengan ketundukan rasa takut dan tidak dikeraskan. Di sini kan perintah berzikir ya. Kita harus hadirkan ketika Allah minta berzikir, yang paling bagus itu adalah hadirkan ketundukan rasa takut dan juga kita nggak keraskan ya, terbunuh celewunan ya. Jadi berzikirlah kepada Tuhanmu dalam diri kamu dengan penuh ketundukan ya. Penuh tunduk rasa takut ketika istighfar ya. Jangan sambil cengengesan. Astagfirullahaladzim. Saya banyak dosa, bener. Nah, sambil ada perasaan bangga gitu ya. Nah, astagfirullah. Tapi pikirkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, astagfirullah. Mohon ampun kepada Allah, ya Allah, saya punya dosa banyak ya Allah. Mulai dari mana dosa kita? Mulai dari mata. Ya, kalau kau mengukur dosa kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ukur dosa kita nih, dosa dari mata, dosa apa? Telinga kita mendengar yang tidak baik, mulut kita, tangan kita, perbuatan kita, kaki kita, melangkah dan segala macamnya hati kita. Itu bahasa Sunda nama istighfarun gitu. Banyak yang harus kita istighfarkan. Betul nggak? Halo? Kalau ingat minta sama Allah, ingat itu. Ya. Ingat apa lagi? Ingat dosa sama orang tua, sama istri atau suami, sama anak, sama siapapun, sama teman ya. Jadi yang kebayang tuh kemana-mana pikirannya, minta ampun sama Allah, apalagi istighfarnya kepada minta ampun itu kepada Allah langsung ya. Kalau kepada Allah ya banyak dosa ini itu segala macam lah udah. Atau mungkin ada kemusyrikan dalam diri kita ya. Kalau pada Rasulullah kita merasa berdosanya apa? Halo?
Kita merasa jauh, tidak seperti halnya Rasulullah SAW akhlak kita ya. Aku jadi umat Nabi Muhammad SAW, tapi perilakunya jauh sekali ya. Nah itu istighfar. Nah itu contohnya. Hadirkan penuh ketundukan, rasa takut dan nggak dikerasin ya. Dari ucapan tersebut pada saat pagi dan petang ya. Dan jangan kamu jadi orang yang lalai. Karena memang kalau banyak orang itu yang lalai kehidupannya. Karena apa? Lupa zikir. Ya. Tadi saya sebutkan itu sebenarnya gampang kalau melakukan zikir itu, tapi banyak orang yang nggak mau melakukan. Contoh sederhana ya, urusan yang beginian nggak usah diperdebatkan. Nah, bid'ah atau enggak kan ada yang dikatakan wah bid'ah pakai begitu, pakai tasbih komode gitu kan, tasbih rumah yang dibeginikan, nggak usah diperdebatkan hal yang seperti itu. Nanti kita bahas yang dicontohkan Rasulullah seperti apa ya. Kalau enggak juga pakai tangan gitu ya, yang apa pakai tangan gitu ya, nanti kita bahas yang pakai tangan. Nah sekarang kita lihat keutamaan zikir itu apa saja ya. Nah di dalam kitab Al-Wabilus Sayyid ya, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Jadi zikir itu keutamaannya begitu banyak ya, sampai berapa? 50. Coba sebutin nomor 1. Mengusir setan. Nah, jadi kalau di sini ada setan, zikir. Ya. Setuju nggak? Di dalam diri kita ada setan mengganggu, zikir aja. Sederhananya gimana cara zikir? Halo? Usir setan? Halo? Gampang bisa. Ayo, gimana usir setan? Di sini ada setan nggak kira-kira? Ada. Yang nggak usah ditunjuk ya. Itu di situ gitu ya, misalnya nggak usah. Tapi gimana? Coba. Yang paling gampang gimana ngusir setan? Dengan cara apa? Aus tuh gitu, itu gampang bisa deh. Ya. Nah itu. Ngusir kartu juga bisa dengan begitu aus. Ambil kaca juga. Lagi kerja itu susah banget ini. Ya kalau nggak yang mengajak ngobrol ya lebih serius dikejar deadline ya yang gangguan sana sini. Tapi ulah hari ting ya kata teman kita ini lagi ngusir setan di sebelah kamu sedih lagi setan nggak usah ya, tapi cukup dalam pada Allah ya, itu contoh. Termasuk juga baca ayat kursi, mengucapkan ayat kursi itu mengusir setan, mendatangkan ridho Allah ya. Yang ketiga apa? Bisa ya. Siapa yang ada perasaan gelisah, risau, guna-gulana kadang ada. Kalau si masalah yang lain berarti pada bahagia ya. Sudah materi belum beres tapi sudah hilang. Gelisah galau dan berat. Guna-gulana ya, nggak berana ya. Jadi gelisah, risau, guna-gulana itu akan hilang ya. Jadi di antaranya misalkan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Ya, itu contohnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah sungguh aku berlindung pada rasa gelisah dan sedih itu. Ada gelisah dan sedih itu doa yang itu. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya Allah sungguh aku berlindung pada rasa lemah dan malas. Ya, itu. Jadi ada orang yang bisa ngerjain teh gitu ya, pekerjaan kantor itu doa itu iya doa. Saya mah browsing baca dari dia apa itu ya, itu bagus diucapkan pada waktu pagi sudah subuh dan dasar, itu namanya zikir pagi dan petang ya. Nah itu diantaranya seperti itu ya. Nah bikin hati kita jadi gembira dan lapang, menguatkan hati dan badan, lagi lemas segala macam zikir ya. Banyak lah, mendatangkan rezeki itu dengan zikir banyak. Nah, termasuk di antara nomor 25 misalnya, lisan makin sibuk sehingga terhindar dari gibah dan namimah. Daripada ngomong kebatur, ya, maka ataupun ngomongin kejelekan orang lain, maka kita apa? Kita udah zikir aja, ya, kayak gitu. Kenapa orang banyak yang ngegibah, namimah, atau mungkin ya senang yang gosip-gosip seperti itu? Karena lisannya itu tidak dipakai untuk berzikir, aktivitasnya tidak dipakai untuk
berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka lihat bagi yang lain, majelis zikir itu majelis para malaikat. Nah, seperti itu. Hanya ini adalah majelis zikir. Yakin enggak? Halo, ya, karena dibahas ayat-ayat Allah, tadi dibahas ayat Allah. Ya. Nah, itu majelis para malaikat, majelis ta'lim, ya, itu adalah majelis para malaikat. Membuat makin bahagia, ya pun bahagiakan orang di sekitarnya. Dan benar-benar bikin bahagia, ya. Memberi rasa aman. Ya. Tangisannya akan memberikan naungan arsy di hari kiamat. Ya udah segitu dulu lah. Ya, kalau 50 kita akan bahas sebagian aja. Ya. Nah ini kita ambil contoh beberapa keutamaan zikir ya di dalam Al-Quran. Kita lihat surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya ingatlah hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala hati kita akan makin tenang. Yakin nggak? Halo. Benar. Ya biar tenang, tentram, ya galau aja tuh. Mungkin biasanya suka ada masalah yang terasa dalam diri kita tuh. Contoh, yang bikin kita nggak nyaman gitu, nggak tentram apa? Sabar sebutnya. Boleh di rumah ya tetap kerja, boleh di sama teman gitu. Apa tuh biasanya? Bisa. Suzon sama teman. Sama istri atau apa? Suzon sama teman. Itu bikin nggak nyaman. Bisa jadi kan gitu. Gini. Nah, udah. Berarti harus apa? Sudah. Berarti kan rumus suzon itu adalah harus dirubah dulu itunya. Ya, kalau suzon berarti harus dilawan dengan cara husnuzon. Ya, kebalikannya. Jadi kita harus berubah itu baik sangka. Lalu juga ingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir, ya ucapkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya bisa Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, ya bisa Allahu Akbar, bisa juga dengan istighfar, ya yang paling mudah adalah istighfar, Astagfirullahaladzim, yang jadi suudon ngasih etanya, gitu ya. Nah itu dengan contoh bahwasannya dengan berzikir itu ya termasuk istighfar di antara itu bikin hati kita jadi tenang. Biasanya kalau pas contoh rekan-rekan berangkat tempat kerja lalu misal istri kita itu bikin kita gak nyaman berangkat bekerja misalnya dari rumah lalu istri itu marah-marah cemberut mungkinnya ada dongkol lah mungkin sama kita gitu ya berangkat kerja enak gak kira-kira? Halo enak nggak? Nggak nyaman. Saya pernah berangkat kerja, ya pas mau berangkat kerja lalu istri ya mungkin agak emosi lah begitu ya. Saya belum berangkat, saya langsung bilang, saya nggak nyaman kalau ada kondisi hati seperti ini. Bereskan yang seperti itu. Jadi jangan ujung-ujung berangkat tuh ya. Enggak, tapi bereskan. Kalau toh enggak setelah berangkat bereskan bisa WA-an, kalau nggak teleponan, ya kalau mau udah kebun berangkat tuh maafin papa ya, maafin mama ya. Nah itu lebih memudahkan daripada selama seharian, ya kita itu galaunya luar biasa karena punya ada masalah sama istri kita, betul nggak? Halo? Iya, jadi jangan sampai zikir-zikir, tapi ininya masalahnya nggak diselesaikan, jadi harus sampai juga diselesaikan yang masalahnya, ya sama teman dari suzon. Dan masalahnya mungkin apa karena apa gitu, nanti masalah belum bantu selesai. Ya, gitu. Nah, kalau yang zikir itu diberikan ampunan dan pahala yang besar. Wazzakirinallah katsiran wazzakirat a'addallah lahum maghfiratan wa ajran azima. Orang yang berzikir laki-laki ya dan yang berzikir dari wanita ya, sama laki-laki ataupun perempuan juga, maka Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Yakin nggak kalau orang yang berzikir Allah berikan ampunan yang besar? Yakin. Yakin nggak? Yakin. Harus yakin. Berarti zikir bisa bikin dosa kita diampuni. Iya. Bisa memberikan pahala yang besar buat kita? Bisa. Nah, tapi masalahnya banyak orang yang nggak tahu dan nggak yakin. Betul nggak? Halo? Nah, tentang zikir. Gitu iya, penting begitu. Kata siapa nggak penting. Lihat ini. Kalau kita pengen diampuni oleh Allah, pengen punya pahala yang besar di hadapan Allah, maka harus
zikir, laki-laki atau perempuan. Ya. Nah, orang yang zikir hatinya itu selalu hidup. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Robnya dengan orang yang tidak berzikir kepada Robnya adalah seperti orang yang hidup dan yang mati. Tuh. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada ingat Allah, lalu juga pikiran kita ingat Allah, ucapan kita, lisan kita berzikir kepada Allah, perbuatan kita, hati kita. Nah, maka itu diumpamakan itu adalah orang yang hidup, ya, bukan orang yang mati. Tapi kalau orang dia yang secara jasadnya hidup, tetapi tidak pernah berzikir atau nggak suka zikir, maka dia dianggap seperti atau perumpamannya adalah orang yang mati. Ya. Misal orang non muslim, kan saya juga sedih Allah kalau ingat itu. Dan mereka ingatnya sah, ingat Allah itu wajar kalau mereka begitu. Ya. Nah, kalau orang Islam ingat Allah, nggak ada Allah, ya. Allah Ahad, Allah Maha Esa, Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Jadi ketika ada masalah apa-apa, gantungkan kepada Allah. Kalau orang yang berzikir itu ingat sama Allah, gantungkan diri kita kepada Allah. Pokoknya ada apa-apa. Kalau bahasa sederhana dulu ada lagu namanya mau makan ingat Allah, mau minum ingat Allah. Apalagi mau ngaji ingat Allah, mau sholat ingat Allah, mau ketemu istri ingat Allah, ketemu sama istri ingat Allah, mau apapun ingat Allah. Nah, seperti itu, ya. Karena harus hidup terus gitu dalam kondisi kita. Jadi bahasa lainnya tuh udah kosong gitu ya. Kenapa ada orang yang mohon maaf kemasukan setan atau kemasukan jin? Ya, pernah lihat atau mungkin sering lihat ya, atau di YouTube banyak lah gitu ya. Yang kalau mau kita cek yang kayak kemasukan setan saja. Di antaranya karena apa? Ketika lagi ada masalah, itu nggak gantungkan dirinya kepada Allah, tidak zikir kepada Allah. Ya, mohon maaf ketika ada seorang yang putus cinta, ya, misal contoh gagal sama si A, misal contohnya, lalu akhirnya udah galau gitu ya, tidak diberikan, tidak melakukan solusi yang tepat, ya, galaunya luar biasa. Kan ada yang urusan yang pernah saya bahas itu yang di Cicadas, apartemen di Cicadas, apartemen Cicadas yang Gateway itu, namanya Gateway ya namanya. Ya. Itu ya dua orang adik kakak ya bunuh diri usia sekitar 20-an. Ya, itu karena apa? Di antaranya adalah yang pertama bapaknya meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, lalu akhirnya terpukul sekali, tidak siap. Mohon maaf, itu orang non muslim. Ya. Lalu yang kedua, ya mereka kabarnya itu lagi patah hati. Ya. Jadi udah lagi kehilangan orang tua, kehilangan kekasihnya, gitu. Jadi akhirnya itu makan bunuh diri, ya bunuh dirinya bareng-bareng, gitu. Ya, mau bahasa urangnya meni ya bisa nang karena lebay terus nanti berlebihan bisaan gitu ya, kan begitu golnya lebay gitu ya, putusin hati emang orang itu cuma satu ya begitu ya. Jadi udah santai aja kayak begitu ya. Jomblo fisabilillah itu lebih terhormat daripada apa? Daripada jomblo yang senangnya pacaran hobinya ya. Itu materi yang dulu ya. Makanya saya kasih ingat itu adik saya punya adik perempuan, ya punya anak laki-laki 2 orang ya. Itu tahun yang kemarin, tahun yang sebelumnya punya anak kan 19 tahun anaknya, anak laki-lakinya. Nikahlah sama yang akhwatnya yang perempuannya juga 19 tahun, sekarang udah punya anak, alhamdulillah. Ya maksudnya punya anak itu maksudnya berjeda, nggak ujuk-ujukan di lainnya. Terus tiba-tiba udah punya anak enggak? Ya jelas lebih dari 9 bulan. Ya, jadi udah punya anak. Ya, adeknya karena sekolahnya daring terus, online terus, masih SMA. Beda setahunan sama salah satu anak saya, ya SMA kelas 2. Nah, pengen kawin aja karena ngeliat kakaknya nikah, ya kawin. Akhirnya apa? Ya sudahlah daripada pacaran nggak baik gitu dan segala macam, nikahkan umur 17 tahun. Ya, baru pekan kemarin,
hari apa? Libur kemarin apa? Selamat hari apa? Kamis pekan kemarin persis saya menghadiri pernikahan putra anak adik saya, ya ponakan. 17 tahun nikah main 16 tahun. Pas sudah pernikahan, lalu saya baca headline di surat kabar, efek pandemi. Efek pandemi banyak orang yang akhirnya menikahkan anaknya, ya secara dini, ya secara dini langsung dikirim. Masya Allah ya. Jadi Masya Allah, jadi nggak usah khawatir, ya nggak usah khawatir, nggak ada masalah. Kalau memang belum ada jodohnya, kalau memang udah jodohnya tuh 17 tahun sama 16 tahun nikah, ya. Kayak begitu anak SMA, itu contoh real. Ya. Kalau yang belum nggak usah khawatir, tenang aja, ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau yang tidak pernah berzikir itu seperti orang yang mati. Ya, kalau nggak pernah zikir itu seperti orang yang mati. Ya, bahkan perumpamaan rumah yang dalamnya berzikir kepada Allah dan rumahnya tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang yang mati. Ya, jadi rumah kita harus banyak berzikir kepada Allah. Ya, dipakai baca Quran, lalu sholat dan yang lainnya. Ya, masih zikir secara umum. Orang yang zikir akan dapat naungan dan rahmat dari Allah. Jadi kalau toh ingin dinaungi oleh Allah, diberikan rahmat, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan berzikir. Nah, zikir yang bagaimana ini? Nah, ini kalimatnya tidaklah duduk suatu kaum yang berzikir pada Allah, kecuali para malaikat memenuhi mereka, rahmat meliputi mereka dan turun ketenangan atas mereka. Dan Allah akan selalu menyebutnya pada siapa yang ada di sisinya. Nah, ini biasa dalilnya sering dipakai kalau buat pengajian, untuk ta'lim ya, masuk kita di antaranya. Jadi berzikir atau ingat kepada Allah, maksud ngaji itu kan ingat Allah, ya. Betul nggak? Halo? Betul. Iya, apalagi ngajinya bahas tentang zikrullah, hanya ingat Allah. Makanya yang diingat itu bukan yang kebayang pulang, tapi yang kebayang ingat Allah. Tenang, sabar, ingat Allah. Ya. Lalu berikutnya Allah malaikat akan menemani mereka, rahmat meliputi mereka dan turun ketenangan atas mereka. Allah berikan ketenangan, diberikan ketenangan. Nikmat nggak kalau pengajian? Halo? Senang nggak sih kalau pengajian? Senang. Ya, bahkan saking enak ya pengajian, ya kalau di masjid-masjid untuk orang itu pada ambilnya pojok-pojok sampai penceramahnya semangat ya, pesertanya pada tidur ya. Dulu pengajiannya apa? Malam hari ya, pengajian malam hari dulu trennya gitu ya. Saya nggak ada rutin mengadakan pengajian bulanan di Margahayu 10 tahun yang lalu di salah satu masjid, karena saya mengordinir gitu ya. Itu bapak-bapak susah banget disuruh maju ke depan karena masjidnya gede banget kan, masjidnya salah satu masjid yang besar di Margahayu Raya. Jadi ambilnya pojok gitu ya. Jadi penceramah nah udah semangat ya, yang terkenal diundang, tapi jamaahnya sebagian itu apa? Kurang antusias karena mengambil pojok, jaraknya kan jauh gitu ya. Karena masjidnya besar. Kalau ini kan pojok itu memang sudah segini-gininya kan, nggak ada masalah seperti itu. Nah, jadi terkait dengan hal itu Allah akan berikan ketenangan. Tenangnya itu bukan jadi tidur ngantuk, tapi kalau tenang itu memang kalbunya tenang. Ya, oke, lanjut. Zikir itu adalah ibadah yang paling baik, paling suci dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Tuh, keren atau keren banget nih? Halo, keren banget atau ibadah yang paling baik ya. Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan sebaik-baik perbuatan yang paling baik, lebih bersih dan suci di hadapan Rabb kalian dan lebih tinggi derajatnya. Itu dan lebih baik dari berinfak dengan emas dan perak, bahkan lebih baik dari kalian berjumpa dengan musuh lalu kalian penggal leher mereka dan mereka menggal leher kalian ya, atau syahid. Mereka berkata, tentu Nabi bersabda, apa tuh? Zikir kepada Allah. Luar biasa ya. Ibadah paling baik, paling suci, dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, gitu. Iya, betul, itu dalil. Ya. Dan termasuk orang yang berzikir kepada Allah, ya, warajulun zakarallah khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah di saat sendirian, kemudian berlinang air matanya. Itu adalah ya dalilnya ya, di riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad. Itu adalah salah seorang dari 7 orang yang dinaungi Allah dalam
naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya, yang adalah orang yang berzikir kepada Allah di saat sendirian. Jadi nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa udah sholat, ya, bisa udah sholat tahajud, bisa berzikir, ya, udah sholat, ya, berlindang air mata. Nah, itu yang nanti Allah akan kategorikan jadi salah satu dari 7 orang yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Supaya nangisnya ketika zikir, kalau ketika udah sholat atau pas lagi sholat, ya, saya belum pernah gitu ya, maka latih terus, ya, karena harus lihat loh, ya, harus pakai ilmu, ya, harus latihan, ya. Kayak Agib, kalau Agib itu kalau dari dulu saya masih dari mulai SMA kalau ke DT sampai sekarang itu kan suka ada majelis malam Jumat, ya, kitab Al-Hikam biasanya dia membahas Agib itu. Dulu masih kadang-kadang ke sana, ya. Jadi selalu udah biasa muhasabahnya nangis berjamaah gitu ya. Itu bosan lagi nangis wae tapi ya malam Jumat gitu ya. Atau pas yang lainnya nangis, justru nggak akan bosan, memang jadi tambah lapar dan haus. Kalau orang yang sudah terbiasa nangis itu jadi bawaannya pengennya nangis aja. Seperti yang saya pernah bahas bahwasanya Imam At-Tirmizi itu ya karena saking sering nangisnya karena zikir kepada Allah dan takut kepada Allah ketika ibadah sampai air matanya habis dan menjadi buta beliau karena apa? Selalu menangis ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kalau kita makan ngomong-ngomongnya seperti itu. Ya. Makanya harus selalu mengatakan kalau kalian mengetahui apa yang tidak kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Jadi misalnya kalau kalian tahu apa yang aku tahu tentang apa akhirat, Rasul kebayang akhirat itu di alam kubur itu seperti apa, ataupun masa depan itu seperti apa, karena Allah yang mewahyukan itu. Kalau kalian tahu, misalnya kalian banyak menangis, ya, maka perintahnya banyak nangis, ya, daripada lebih baik banyak nangis di dunia daripada banyak nangis di akhirat. Ya. Kalau tuh hanya sekedar putus cinta langsung nangis, cengeng gitu. Ya. Yang dikhawatirkan kita diputuskan oleh Allah karena apa? Kita syirik, kita jauh dari Allah. Allah campakkan diri kita karena kita nggak pernah ingat dari Allah, ingat kepada Allah. Tapi Allah meskipun kita jarang ingat ke Allah akan bantu. Ya. Asal kitanya langsung segera ingat Allah lagi. Saya udah merasa jauh dari Allah, sekarang apa? Mendekat ke Allah. Caranya mendekat tuh kalau laki-laki kita ya ke masjid. Kalau perempuan apa? Sholat awal waktu. Ya. Nikmati ketika ibadah, ketika sholat, ketika zikir. Oke, lanjut. Sekarang apa zikir yang paling utama, paling hebat, paling keren? Ingat nih, Abdul Zikri, la ilaha illallah. Abdul doa, alhamdulillah. Jadi seutama-utama zikir itu apa? La ilaha illallah. Jadi kalau rekan-rekan mau memperbanyak zikir, banyakkan zikir la ilaha illallah. Karena itu adalah itu timbangan kalimat la ilaha illallah itu di akhirat itu luar biasa, begitu beratnya kata la ilaha illallah. Bahkan ketika seorang muslim yang ada la ilaha illallah di dalam hatinya, ya, mendakhalal jannah, pasti ya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga, ya. Barang siapa yang ada di dalam hatinya la ilaha illallah itu dijamin oleh Allah akan masuk surga. Tapi yang lebih harus kita perhatikan adalah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi ada catatannya, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena nerakanya atau langsung otomatis ke surga. Ya. Karena ada yang memang dia dimasukkan ke surga, ya, ujung-ujungnya, tetapi karena dia lalai kepada Allah, ya, lupa kepada Allah, kurang ibadahnya atau banyak dosa, maka Allah celupkan dulu ke neraka. Akhirnya apa? Setelah itu karena dia ada la ilaha illallah dalam hatinya, dalam dirinya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Di neraka dimasukkan ke surga. Dan bahkan ada dalil yang berikutnya, man akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir ayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti
akan masuk surga. Maka kalau ada yang orang yang sakit agak parah atau yang memang repot atau mungkin perkiraan kesulitannya, yang lagi sakitnya berat atau mungkin dia akan meninggal dunia, ya, itu udah kalau akan masuk surga kalau apa? Dia talqin, maka bantu ditalqinkan orang yang sedang sedang menghadapi sakaratul maut, sedang sakit salah. Saya masih ingat beberapa bulan yang lalu bapak mertua saya meninggal dunia. Ya, saya masih ingat karena pas bagian saya jaga malam hari sampai pagi hari, ya. Jadwal saya sampai jam 6. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dikasih tahu oleh perawat dan dokternya bahwa ini nggak lama lagi bapak itu, sekitar jam berapa? Jam 3. Lalu saya telepon ibu, langsung datang juga, dan memang tidak lama setelah itu meninggal dunia. Jadi memang dikumpulkan, kumpul dulu keluarga, talqinkan, bantu. Apalagi kalau ada kondisi nggak sadar, itu kan berat kalau di kondisi nggak sadar. Yang paling lebih memudahkan itu dalam kondisi sadar. Kalau yang paling nggak sadar itu, Allah seperti apa? Yang jelas, yang harus kita ingat itu adalah meskipun dalam kondisi nggak sadar, kalau memang di dalam pikirannya, dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah dalam istilahnya menggerai dalam dirinya, dalam pikirannya, itu Allah akan mudahkan itu. Ya. Jadi Allah akan mudahkan. Siapa yang di akhir ayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya jangan segampang-gampangnya kalau lagi ada kekagetan, kaget terus atau terkejut, ya itu mengatakan yang enggak. Nanti kita mah ada dogi yang disebut, ya. Kalau yang terkenal kemarin kata-kata yang terkenal ya viral gitu ya, cakwe ya, cakwe yang gading gitu kan. Nah, yang banyak diingat yang kayak begitu, karena khawatir ketika kita karena sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik, itu akan keluar nanti ketika mau meninggal dunia, yang kebayang itu yang gitu. Nah, ya, maka harus banyak zikir nanti supaya ketika mau meninggal dunia pun juga Allah mudahkan berzikir. Makanya salah satu di antaranya diucapkan. Dan memang berat ngucapin itu. So, betul nggak? Kalau kayak yang sederhana ucapkan istighfar, tapi realnya itu tidak mudah. Maka ingat zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Maknanya apa la ilaha illallah? Banyak, sederhana aja. Ya. La ilaha illallah itu tidak ada Tuhan atau ilah kecuali Allah. Nah, maknanya apa? La khaliqu illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Jadi yang tadi bikin bangunan itu juga Allah yang kebayang. La roziqu illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Jadi rezeki itu semuanya yang ada itu dari siapa? Allah. Ya, bukan merawat saya kerja di ini gitu ya. Enggak, itu mah salah syariatnya. Tapi sebenarnya Allah yang memberikan. Oh, saya mah dari dikasih. Itu hakikatnya oleh siapa? Allah. La ma'budu illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Nah, itu maknanya dalam banget. Luar biasa. Dan sebaik-baik doa adalah apa? Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kamu mau berdoa itu harus mengucapkan hamdalah terlebih dahulu di awal. Kalau kamu berdoa itu pakai alhamdulillah plus dengan sholawat, itu istilahnya diumpamakan ketika kita ngirim paket, misalnya ngirim paket misal ke mana? Ke Jakarta. Ngirim paket itu nggak pakai ongkir. Ya. Pakai JNE atau JNT misalnya, kirim, tapi itu dibayar ongkirnya. Itu oleh apa? Yang si kasirnya itu pasti nggak akan dikirimkan karena apa? Belum bayar. Kalau ngirim, kalau dulu mah kantor pos ya nggak pakai perangko, itu nggak pakai. Kalau belum pakai hamdalah dan sholawat, kalau bahasa dulu kayak Haji itu nggak akan nyampe. Makanya ketika kita mau apa? Ketika kita mau berdoa, salah satu yang penting itu adalah memuji Allah. Yang diingat Allah, kita puji dulu Allah. Ya, seperti halnya ketika seseorang ada keinginan, misal pinjam duit, misalkan, wah, coba si kan bapak bager, mengatakan, jemput tapi nama ada kaset lah, ada gitu, binon dipuji dela gitu ya. Jadi kayak begitulah. Nah, jadi kalau kepada Allah harus jauh lebih dahsyat, karena Allah maha segala-galanya. Manusia aja kan kadang sama yang dipuji helanya
Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala meskipun kita nggak muji, Allah memang sudah maha hebat, maha segala-galanya. Ya. Jadi ucapkan bisa paling tidak Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah seperti itu. Contoh sederhana sebelum berdoa itu pakai itu bangga Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi dan selanjutnya. Sekarang adab dan tata cara berzikir ya. Nah caranya gimana atau adabnya dilakukan dengan khusyuk dan khidmat. Jadi lebih bagus khusyuk dan khidmat. Ya. Jadi kalau ada yang orang yang khusyuk itu ada yang dengan matanya terbuka, ada yang tapi fokus, ada yang memang dia pejamkan mata. Ya. Itu lebih enak biasanya. Tapi kalau di kendaraan, naik mobil, motor, itu, di drivernya itu nggak bisa kalau kayak gitu ya sambil pejamkan mata. Cuma kalau sambil zikir, ibadah yang lainnya gitu ya, yang tanpa harus lagi nyetir atau gimana, itu enak banget ya. Ambil khusyuk khidmat. Lalu gunakan bacaan yang maksur, bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena ada yang memang yang nggak ada dalilnya, ya, karena tadi dalilnya namun ini si Ustadz anu teh cenderung maca Al-Fatihah 500 kali, kurang teh jadi beunghar gitu. Sok praktekeun geura sok. Tah yang sekarang itu kita harus kritis terkait dengan itu ya, benar 500 kali Al-Fatihah. Gampang sekarang kan googling aja. Ucapkan Al-Fatihah 500 kali bisa jadi kaya gitu. Ternyata nggak ada, berarti nggak maksur gitu. Nggak ada contohnya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kamu mau itu yang maksur yang ada contoh. Tidak tergesa-gesa dan cepat. Ya, misal contoh zikir apa? Sudah sholat kan? Enggak ada apa pokoknya mah tilu gitu ya. Nah gitu ya. Enggak itu cepat tergesa-gesa dan terjelas kata ngomong naon. Itu zikir nate naon gitu ya. Padahal itu memuji. Nah, cek kurang kayak ngomong naon sih lain gitu. Ngomongnya itu jelas gitu ya. Ketika ke atasan aja, mohon maaf ke atasan. Misal ini atasannya misalkan Pak Zainal misal. Itu kira-kira bicaranya harus jelas nggak? Udah. Ini manusiawi. Ini misalnya ke atasan harus jelas ya. Pesannya apa? Bicaranya apa? Harus kebut-kebutan nggak ngomongnya? Ngebut nggak? Enggak. Harus dicelaukan nggak? Enggak. Ya. Konsentrasi dan lainnya. Dalam keadaan suci atau berwudu dengan suara tidak keras. Ya. Maka ingat cara menghitung jumlah bacaan zikir itu. Nah, di antaranya contoh Rasulullah seperti ini. Ya. Nah, Abdullah bin Amr berkata saya melihat Rasulullah menghitung tasbih dengan melipatkan jari-jari menggunakan tangan kanannya. Ya, dari riwayatnya Abu Daud dan Tirmizi. Ya. Jadi mulai dari sini. Ya. Nah, jadi setiap ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap ini berapa? 7. Ya. 7 kali 4 berarti berapa? 28. Tambah ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa? 28 tambah 5 ya, 33. Jadi kayak begitu. Ya, boleh dicoba. Pasti awal-awal mungkin susah. Lihat, ini ada buku yang sini, itu kan ada. Ya, nah ini tuh posisinya gini lah. Dari sini, pegang sini. Coba. Kalau yang belum terbiasa latihan, kalau yang udah biasa nggak apa-apa. Subhanallah. Kita hitungnya 1, 2, 3 dulu ya. 1, 2. Kalau nggak bisa pinggir, tengah susah. Bisa kan pinggir, tengah, tapi balik deh ke handap. Ya. Nah, tapi jangan sampai tertukar antara ke atas sama ke bawah posisinya. Coba. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nah kayak begitu. Kalau enggak, subhanallah, 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 subhanallah. Itu sama sederhana. Bisa nggak? Ya. Kebayang? Nah, itu rumusnya. Boleh pakai cara seperti yang paling dicontohkan Rasul. Nah, wahai wanita mukminah, kalian rajin bertasbih, bertahlil dan mensucikan nama Allah, jangan kalian lalai sehingga melupakan rahmat.
hitung dengan jari-jari kalian, karena semua jari itu akan ditanya dan diminta untuk bicara. Nah, itu lebih afdol, yang utama. Tetapi gimana pakai ini? Pakai ini juga pakai jari. Ya. Pakai tasbih juga pakai jari. Ya. Tetapi secara prinsip yang paling afdol itu adalah yang jarinya full. Ya, yang ini kan jarinya full jari sendiri. Boleh nggak pakai alat? Zaman Rasulullah pun juga emang ada yang pakai batu, kalau zaman dulu pakai batu ya, kalau ini tasbih gitu ya. Kalau dulu mah nggak ada yang beginian. Ya. Nah, maksudnya apa? Intinya adalah banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal pakai jari kita. Ya, kayak begitu. Dan zikir itu ya bisa sambil berdiri, duduk dan berbaring. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, ini surat Al-Imran 151. Jadi orang yang berzikir kepada Allah itu bisa sambil duduk ya, seperti ini, bisa sambil berdiri dan bisa sambil berbaring ya. Itu makanya saking fleksibelnya itu zikir ya. Sekarang macam zikir ya, zikir itu macam-macamnya apa? Yang pertama adalah mendirikan sholat, itu bentuk zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li zikri ya. Dan inilah ayat yang salah satu ayat yang memang Umar bin Khattab itu akhirnya masuk Islam. Salah bedanya adalah mendengarkan surat Toha dari ayat 1 sampai 14 ya, ya. Termasuk ayat ini ya, ketika merebut dari adik dan adik ipar ya. Sungguhnya aku ini adalah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa qimis sholat, dirikan sholat li zikri, untuk berzikir kepadaku. Jadi sholat itu zikir atau bukan? Zikir. Halo? Zikir. Jadi setiap sholatnya berarti apa? Zikir kepada aku. Ingat itu, zikir. Yakin nggak? Yakin. Ya, tapi pas sholat kadang sering malahan kita bukan ingat Allah. Betul nggak? Halo? Betul. Nah, ya pas sholat nalain ingat Allah. Padahal kudu memang arti sholat itu juga artinya adalah zikir, dan memang bentuk zikir. Maka harus ingat kepada Allah ketika sholat. Dan orang ketika sholat lain maka ingat Allah, man. Yang di luar sholat lah yang memang kita ingat ya, yang bukannya ya enggak yang diingat. Nah, Al-Quran itu adalah zikir. Yang kedua, Al-Quran itu adalah zikir ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran, kami telah menurunkan Al-Quran dan kami akan memeliharanya ya. Al-Quran, menurunkan Al-Quran atau az-zikr sebagai zikir ya. Jadi Al-Quran itu sebagai zikir itu bisa sambil apa? Dibaca, dipahami, ditadabburi, dibaca tafsirnya, lalu apa lagi? Didengarkan, ya, baca dari orang lain, dari YouTube, dari muwatta, dari manapun. Nah, itu juga adalah bentuk zikir. Susah tidur ya kalau kamu nggak sambil baca Quran, memang dia tidur. Susah tidur ya, galau segala macam. Baca Quran nggak sok. Nah, karena biasanya kan saja 2 jam saya tidur nantinya baca Quran so. Memang itu yakin lah. Di kita karena apa? Nggak biasa baca Quran yang di kita. Makanya pas baca Quran biasanya langsung bawaan ada tidur dah. Tapi lumayan itu adanya. Lumayan ya. Oke. Yang ketiga kan zikir sudah sholat. Jam berapa? Berapa menit lagi? Jam 5. Jam 5:01. Jam berapa? 5:01. Ada maksimal berapa menit lagi? 5:15 masih bisa? Bisa. Ya oke. Karena kalau memang nggak akan tuntas. Saya targetnya nggak sampai tuntas 100%, tapi minimal ada yang diingat dan memang dipraktikkan, itu yang mahalnya di sini. Ya oke. Ya kita sambung. Tadi bisa lupa. Yang pertama apa bentuk zikir? Salat ya. Yakin? Yakin. Yang kedua bentuk zikir? Quran. Al-Quran, baca Quran, apalagi saya sebutnya Quran saja ya, karena memang dalilnya seperti itu. Bisa baca Quran, bisa menghafal Quran, bisa tadabbur Quran, tasmi Al-Quran, bisa apalagi mendengarkan baca Quran, tafsir Quran, dan segala macam ya. Termasuk juga mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, itu juga zikir bukan? Zikir. Ya. Sekarang yang ketiga, yaitu zikir sesudah sholat. Ya. Jadi zikir sudah sholat, yakin itu zikir?
Yakin lah karena mungkin zikir sudah sholat. Nggak ada sebetulnya kalimat itu zikir sudah sholat, enggak. Secara prinsipnya mah kalimatnya, tetapi sudah sholat diperintahkan untuk Berzikir. bisa melakukan zikir ya, termasuk diantaranya doa ya. Oke, nah zikir udah sholat tuh apa yang dianjurkan untuk diucapkan ya. Saya sengaja dicantumkan ini sebagian contohnya, ada beberapa variasi ya. Ini salah satu variasi aja ya, karena nggak akan mungkin semuanya karena banyak variasinya nih kalau dikaji. Contoh yang ketika sudah beres sholat itu zikir yang kita lakukan apa? Istighfar berapa kali? 3 kali. Kenapa sudah beres sholat kita lakukan istighfar? Kira-kira apa? Yang paling masuk akal lah gitu. Mohon ampun untuk Yakin memang mohon ampun di sini. Mohon ampun karena tidak fokus waktu sholat. Ya khawatir memang kita nggak fokus, nggak serius, lupa ya sholat tapi udah ingat ke Allah kan gitu. Apalagi yang kedua, tadi apa yang tadi? Mendekati lah. mohon ampun. Iya, mohon ampun kepada Allah ya. Jadi kita mantapkan dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang yang tadi yang paling pertama itu lebih mendekati, karena memang khawatir pas memang ketika sholat itu memang kita sholat tapi ditolak oleh Allah sholat kita. Bisa terjadi enggak? Bisa terjadi. Ada mungkin dari kita pakai pakaian yang haram, kalau enggak ada makanan yang haram dalam diri kita ya, atau yang lainnya lah mungkin ya, akhirnya atau nggak suci bisa akhirnya ditolak sholat kita ya. Maka istighfar ya, mohon ampun kepada Allah. Lalu juga kita banyak dosa, udah yakin dan kita banyak dosa ya. Nah dicontohkan 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sehingga ya mungkin ada yang pakai astagfirullahaladzim, tapi yang paling banyak dalil-dalil yang menjelaskan ini kekuatannya lebih banyak ya astagfirullah saja ya. Udah kebayang? Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram ya. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jadi setelah beres sholat itu istighfar, lalu mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba diucapkan sama-sama. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ada yang tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Ya. La ilaha illallah, setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddu minkal jadd. Ya. Nah, wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ya. Jadi ini adalah kalimat tahlil depannya ya. Udah kebayang kan? Coba ucapkan sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ya, seperti itu. Apa? Nama apa itu hantam nama. Ini ada dalilnya yang itu. Selanjutnya begitu ya, urutannya memang kadang ada yang beda-beda dulu di mana, tapi secara prinsip seperti itu ya. Lu mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 10 kali setiap selesai sholat maghrib dan subuh. Nah kalau tahu udah maghrib dan subuh mah pakai ada tambahan kalimat apa? Yuhyi wa yumiitu ya. Kalau yang tadi adalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala, kalau ini apa? Ya pakai yuhyi wa yumiitu kalau udah maghrib atau udah subuh ya. Barang siapa setelah maghrib dan subuh membaca la ilaha illallah dan selanjutnya sebanyak 10 kali, Allah akan tulis setiap 1 kali 10 kebaikan. 1 kalinya apa? 10 kebaikan. Lalu apalagi? Dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat. Allah lindungi dari setiap kejelekan, dan Allah lindungi dari godaan setan yang terkutuk. Masya Allah ya. Kelebihannya sampai 5 kali, 5 macam kelebihan mengucapkan itu. Padahal kan kita nggak pernah mengucapkan itu seringnya. Betul nggak? Halo? Betul. 10 kalinya dia maghrib dan subuh spesial itu. Dan bonus kalau toh pengen ditulis 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat, Allah lindungi dari setiap kejelekan dan lindungi dari godaan setan yang terkutuk. Zikir
Jauhkan dari setan ya. Dijauhkan dari kejelekan dan yang lain. Bisa kebayang 10 kali setelah maghrib dan 10 kali sudah Subuh. Oke. Selanjutnya baca ayat kursi. Nah, ayat kursi insya Allah pada hafal lah. Ya. Saya langsung aja ke utamanya. Barang siapa yang membaca setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Jadi, kalau yang suka baca ayat kursi, insya Allah Masuk surga. masuk surga. Ya. Jadi yang menghalanginya kalau masuk surga apa? Kematian. Oke. Karena sebelum masuk surga kan manusia akan mengalami kematian yang kedua kali. Manusia itu awalnya mati. Berapa kali mati, berapa kali hidup? Halo? 2 kali mati dan 2 kali hidup. Awalnya kita ada jasad saja. Ya, kalau berikan berikan ada embrio, ya, sel telur dan ovum satu, ya, sel telur dari perempuan dan juga sperma dari laki-laki bersatu, akhirnya jadi jasad kita. 4 bulan Allah berikan roh. Nah, awalnya sebelum 4 bulan itu kita mati. Ya. Setelah itu Allah tiupkan roh, hidup sampai keluar dari rahim ibu kita. Nah, itu kan nyambung katanya. Itu beda alam. Ya, itu beda maksudnya alam dan maksudnya posisinya posisi hidup. Kalau memang masih hidup, makanya gitu ya, hidup sampai sekarang. Kalau Allah matikan, mati berarti itu mati yang kedua kali, ya. Misal ditembak, itu mati yang kedua, ya. Kalau Allah hidupkan, nanti bangkitkan di hari kiamat. Ada berapa daun tadi? Nah, oke, sambung. Setelah tadi mengucapkan ayat kursi, kalau ayat kursi apa? Allah akan masukkan ke surga. Keren dong, keren banget. Banget. Karena apa? Ini sudah kan ngusir jin setan. Ternyata apa? Sampai kayak begitu. Nah, justru bagus kalau mau kebayang antara nyaho. Nah, ayo guys, nyaho sudah apa? Sudah tahu ya. Praktekkan kita coba. Lalu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang Rasulullah merintahkan tuh agar baca yang Al-Mu'awwizat, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setiap selesai menunaikan sholat. Jadi kalau udah beres sholatnya kita Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kalau lupa ya sudah, nanti berikutnya sholat berikutnya kita lakukan ya. Nah, kadang-kadang kita kan lupa, buru-buru wah kaliwat kayak gitu atau mungkin dilewat kayak kebenaran kan bisa jadi gitu. Nah, tapi ketika kita tahu keutamaannya kita berusaha untuk tidak meninggalkan ini ya. Lalu mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu serta beribadah dengan baik kepadamu. Dan ini minta wa husni ibadah. Ya. Jadi minta ibadah yang terbaik di hadapan Allah. Itu ya. Rasulullah pernah memberikan wasiat kepada Muaz agar dia mengucapkannya di setiap akhir salat. Bisa ada yang sudah berbisa kan? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, masuk ini yang paling penting. Ini adalah yang sering ya, yang jarang kita lewatkan, yaitu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah berapa kali? 1 kali ya. Jadi la ilaha illallahnya tidak 33 kalimat yang dicontohkan dalil-dalil yang menjelaskan itu. Secara umum itu 1 kali. Tapi kalau mau 33 ya silahkan ya. Tapi secara prinsip itu yang dicontohkan setelah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lalu kalimat akhirnya apa? Diucapkan sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba dihafalkan. Yuk, yang terakhirnya. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamanya? Siapa yang membaca kalimat tersebut setiap selesai sholat, maka Allah akan ampuni kesalahannya sekalipun seperti buih di lautan. Oh, keutamaan teh apa aja? Berarti letik kayak zikir teh ternyata ya keutamaan aja, selain memang kalau terzikir itu akan mendapatkan pahala kan gitu ya, dan ibadah, betul nggak? Betul. Kayak keutamaan ternyata Allah akan ampuni kesalahannya sekalipun seperti buih di lautan. Begitu kalau nggak dosa. Yang beres sholat, mereka zikir, ya nggak seperti itu caranya, ya. Jadi memang kita harus terus minta ampun kepada Allah. Ya, jadi maksudnya apa? Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Ar-Rahim Maha Penyayang. Ya. Jadi
Makanya rekan-rekan sekalian, ketika ingat yang seperti itu adalah, oh iya ya Allah, kalau saya sungguh-sungguh mengucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan ditutup dengan kalimat la ilaha illallah dan selanjutnya, Allah akan ampuni dosa saya. Insya Allah. Meskipun sebanyak ini di laut. Pertanyaannya, para punya dosa enggak? Nah, Yakin? yakin. Ulah mending kene orang teh yakin loba dosa daripada yakin orang teh geus bersih gitu ya, geus hijrah. Saya itu emang hijrahnya emang benar gitu kan, cantik tuh ya. Nah, ingat ya Allah begitu baik sama saya. Ketika kita zikir ini, Allah akan ampuni dosa saya. Apalagi keutamaan ucapan subhanallah Allahu akbar itu wah luar biasa. Kalau bahasa lain keren banget. Nah ini diantara contoh ada di zikir pagi dan petang. Yang keempat apa? Zikir pagi dan petang. Nah kalau ini banyak, tapi saya akan sebagian saja karena waktu terbatas ya. Tadi kan di dalilnya waskur rabbaka katsiran wasabbih ya bil asyi wal ibkar. Berzikirlah kepada Tuhanmu Rabbku dengan banyak. Ya kalau tadi makan zikran katsiran, ini mah katsiran ya. Jadi dengan banyak dan bertasbih pada waktu pagi dan petang. Maksud pagi dan petang itu yang diartikan ya, yang pernah saya bahas adalah setelah subuh dan setelah asar itu waktu yang sangat baik untuk melakukan zikir kepada Allah. Namanya disebut zikir pagi dan petang. Mana yang kedua adalah bisa kapanpun juga kita harus melakukan zikir, baik itu pagi, siang, sore, malam. Ya, oke. Yang ini aja. Nah, ini contoh tentang keutamaan zikir pagi dan petang. Saya mau yang ini aja, mudah buat rekan-rekan. Nah ini contoh, ada yang namanya zikir al-maksurah ya. Nah, kalau ada yang dijual di pasaran kan ada yang zikir al-maksurah, mau zikir yang mana bisa di-download juga, mau zikir para habib, ada kan, zikir para habib juga ada ya. Ada zikir macam-macam. Nah, yang paling populer di Indonesia itu apa? Zikir al-maksurah, yang maksur, yang ada contoh dari Al-Quran dan Sunnah Salam. Nah itu ada di situ. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa man kana minal musyrikin. Wah ini itu lepas banget yang kita keluarkan. Waktu pagi kami pegang Islam ya, fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas ya, ada yang langsung kalimatil ikhlas, kalimat yang ikhlas murnikan Allah. Agama kita, Nabi kita Muhammad, agama ayat kami Ibrahim, berdiri di atas jalan muslim dan tidak digolong orang-orang musyrik. Benar-benar masuk satu zikir ya, enak banget. Kalau sore apa? Amsahina ya. Nah dijaga dari gangguan jin. Nah ini. Tapi ayat kursi ya, itu udah beres sholat. Nah ini barang siapa yang membaca ayat kursi tadi ya, ketika pagi hari ya ayat kursi sampai nyambung. Walayudul juma wa halil asir ya selanjutnya. Siapa yang baca ketika pagi hari, maka ia dijaga dari gangguan jin hingga sore hari. Kalau bacanya pagi hari, dijaga sampai sore hari. Barang siapa yang baca ketika sore hari, dijaga sampai pagi hari. Hadis riwayat Hakim disahihkan Al-Albani. Jadi diganggu ini dalil terkait dengan kalau baca ayat kursi teh apa? Terhindar dari gangguan jin. Makanya ketika ada yang gangguan jin, ulah jadi kabur, jadi kabur. Ya pernah kawan saya pun juga pernah saya uji coba, kawan saya dapat laporan ya anak buah saya waktu di tempat kerja, akhwat ya ibu itu apa ini nih gitu ya. Nah, mungkin kayak kerasukan jin lah gitu ya, karena beliau orang Lampung. Saya langsung mendekat, lalu coba pakai ayat kursi, praktekkan pakai ayat kursi. Ini real, karena saya praktekkan dengan seperti itu. Ya. Ketika ada apapun juga baca ayat kursi, ya. Ada yang gimana, tenang. Ya jangan main sentuh, ya. Jangan main sentuh. Kalau makanya kan dia juga kalau apa, yang pengobatan meruqyah itu kan, kalau saya pakai apa nggak main sentuh lawan jenis, ya. Ya. Kayak begitu. Oke, nah ini dicukupi atas segala sesuatu. Kalau apa baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali. Ya, dicukupi atas segala sesuatu. Siapa yang baca 3
surat tersebut 3 kali setiap pagi dan 3 kali setiap sore, maka cukup baginya dari segala sesuatu. 3 kali, pagi 3 kali sore. Nah, baca roditu billahi robba bil islami dina dan selanjutnya, maka pantas baginya dapat ridho Allah di hari kiamat. Itu diridhoi oleh Allah. Nah, ini kalau kamu ucapkannya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan selanjutnya, maka kalau dia meninggal dunia pada malam itu, maka dia akan masuk surga. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sa'fi, dan lain-lain. Nah, ini yang penting terakhir. Doa tuntutan atau ada masalah ya. Udah apa kan doa ini? Tadi yang saya sebutkan. Yuk, ucapkan sama-sama. Kalau belum bisa ikutin. Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa fakhril rijal. Ya. Jadi pernah Rasulullah ketemu dengan seseorang ya, lalu dinasihatkan Rasulullah untuk baca ini 3 kali setiap sesudah subuh dan 3 kali sesudah sore asar. Nah, setelah baca doa tersebut, Allah berkenan menghilangkan kebingungannya dan membayarkan lunas hutangnya. Jadi kalau yang pengen cepat lunas hutangnya, baca doa ini. Nah, sih mana? Loba hutang iya ya. Wa uzbika min ghalabati daini wa fakhril rijal. Nah, artinya tadi hadap. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Nah, jadi pun beratnya menurut hutang. Dan kesenangan manusia kan ditagih kan, dan kolektor, cicilan mobil, cicilan motor, cicilan emas, 15 tahun. Nah, itu kan dikejar-kejar. Nah, itu kan, iya, kayak begitu. Nah, ini banyakin baca doa ini, ya. Oke, itu saja rekan-rekan sekalian, karena waktunya sudah lewat ya. Mohon maaf. Jadi kalau kata saya juga materi nggak akan beres semua, tuh banyak ya. Cukuplah segini dulu. Ya, intinya adalah rekan-rekan sekalian, mari kita semua lakukan zikir dengan berbagai cara. Ya, dengan caranya apa saja tadi kita ambil contoh? Sholat, kedua, Quran atau mendengarkan dan segala macamnya. Yang ketiga, Zikir setelah sholat. zikir setelah sholat. Yang keempat, Zikir pagi dan zikir pagi dan petang. Ada tambahan yang lainnya. Yang kelima yaitu doa. Ketika doa itu kita zikir. Ya, doa itu doa yang mana aja. Ya, doa kan mau makan doa. Zikir bukan? Zikir mau ke WC? Doa itu zikir. Mohon maaf, suami dan istri berduaan di kamar. Ya, itu juga harus zikir. Main langsung wae. Saya kadang-kadang tanya ke ibu-ibu, ibu suka berdoa nggak? Iya suka berdoa. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lain Bismillahirrahmanirrahim doa. Doa naon? Ibu saya udah berapa? 50 tahun, 60 tahun. Jadi pada ngadoa ibu. Kalau berdoa begitu ya, kayak kudu apa? Nah, doa silakan nih kakaknya. Saya udah beres itu pengajian ya di masjid, dan gitu ada yang nge-WA, Pak Ustadz tadi teh doanya naon sampai browsing dapat doa itu ya. Jadi mulai makan asal bismillah hukum itu cukup kayak doa itu. Ya, oke itu PR lah, silakan dihafalkan katanya. Ini belum pada apa katanya. Kalau doa berduaan di kamar, saya dihafalkannya. Jadi bukan hanya bismillah aja ya, pakai zikir Allah ya. Karena kan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kajian yang singkatnya yang penting adalah dipraktekkan insyaallah ya, berzikir dalam berbagai kondisi dan berbagai cara. Saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Dan barangkali dari rekan-rekan ada yang mau bertanya. Oh, ada cerita jawab. Kan boleh bebas aja, singkat-singkat aja, nggak usah yang susah-susah ngasih pertanyaan.
Kalau bisa dijawab saya jawab, kalau nggak bisa nggak akan. Saya Pak. Ya, Nah dulu itu teh saya pernah baca bukunya Ustadz Yusuf Mansur ya, soal rezeki kekuatan zikir. Nah itu di salah satu halamannya ada bacaan, jika kita berzikir sebanyak nggak tahu 10.000 nggak 1.000 kali misalnya, alhamdulillah, maka insya Allah hajat kita apa yang diinginkan akan dikabulkan. Nah, itu kalau kita meniatkan seperti itu, apakah nggak apa-apa? ya boleh, secara prinsip boleh. Yang paling baik buat kita itu adalah apakah ada dalil yang menjelaskan tentang keutamaan itu yang paling bagus ya. Kan yang paling utama itu perintah dari Allah untuk hal yang seperti itu kan zikron, kasih zikir yang sebanyak-banyak. Nah cuma kan kalau kita diidentikan kalau banyak itu apa? 1.000 ya, mengidentikan banyak itu kan 1.000. Misal contoh di beberapa, saya sering mendapatkan ini ya, bahkan saya dikasih tahu sama orang yang ya kaya raya lah, saya sebut kaya raya, dia punya rumah sakit, punya rumah makan, punya segala macam lah, mobilnya juga banyak dan keren gitu ya. Lalu dia mengatakan kepada saya sambil ngobrol setelah saya ngisi Jumatan, itu sebagai salah satu mustaminya. Setelah itu saya datang ke rumahnya ngobrol dan dia mengatakan, alhamdulillah saya bisa seperti itu karena mengamalkan 2 hal pokok. Itu dia mengucapkan apa? Yang paling utama nomor satunya dia selalu sholawat sampai 1.000 kali. Sholawat kepada Rasulullah. Sholawat 1.000 kali rutin. Kalau lagi hajatnya banyak sampai banyak banget yang bisa tambah. Kalau Jumat masa saya ada Jumat sampai hari Jumat sampai 2.000 bahkan lebih dari itu. Dan saya selalu mengucapkannya berusaha sampai nangis. Ingat Rasulullah. Nah, dan dia mengatakan saya juga belajar dari Ustadz Yusuf Mansur. Atau maksud dia seperti itu. Ya, jadi memang akhirnya saya coba cari lagi dari tentang itu yang 1.000 kali sholawat. Ternyata dan dia pun juga ngasih juga buku ke saya dari salah satu habib yang ya habib di salah satu daerah lah, ternyata terkenal tingkat nasional. Kasih bukunya dan saya juga baca bukunya. Lalu tentang 1.000 kali misalkan mengucapkan itu maka hajat kita akan dipenuhi. Ternyata tidak ada satupun secara prinsip ya yang kalimat yang letterlock kalau 1.000 kali itu maka Allah akan kabulkan. Jadi secara prinsip adalah yang diperintahkan banyak mengucapkan zikir itu. Ya, cuma biar mudah 1.000 gitu. Termasuk alhamdulillah 1.000 kali misal gitu ya. Yang saya ketahui kalau Ustadz Yusuf Mansur biasanya sholawat 1.000 kali, istighfar 1.000 kali yang sering dilakukan. Saya pernah praktekkan itu, ketika saya dapat itu langsung saya praktekkan, bener itu. Ini pengalaman pribadi ya, tapi saya coba ya langsung praktekkan itu. Saya kan bisnis alhamdulillah kecil-kecilan lah gitu ya. Ternyata order tuh bertubi-tubinya luar biasa. Saya sampai kaget. Biasanya ini ada order, ada rezeki ya, dari mana-mana terkait dengan ini efek dari nasihat dia sholawat sampai 1.000 kali. Nah, saya coba rutinkan tiap hari dan terus dengan istighfar. Tapi setelah baca lagi tentang lebih komprehensif dalilnya, ya, jadi jangan sampai ya ketika kita melakukan zikir itu terlalu urusannya duniawi. Itu yang dikhawatirkan adalah kita terlalu rendah, terlalu hina. Kalau hanya tujuannya utama kita melakukan zikir itu karena urusan dunia, akhirnya kita lakukan lebih komprehensif lagi, kita pahami bahwa zikir itu jangan hanya untuk urusannya targetnya dunia, terlalu rendah. Kan perumpamaan dunia dan akhirat apa? Kan seperti air ya, macam dari laut, ya lautan dalam, dunia itu cuma sedikit saja. Ya. Jadi ya, kalau mau kita minta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan nanggung. Akhirat, kalau minta akhirat dengan berzikir ya. Jadi jangan terlalu rendahkan hanya pengen urusannya dunia dan zikir. Terlalu rendah. Mintanya dunia dan akhirat. Akhiratnya kasih.
Ya, dunia pun juga akan Allah. Nah, jadi secara prinsip boleh melakukan itu, tapi jangan sampai salah niat. Ya, ngejar ini itu, pakai ini, zikir ini, sholawat ini, istighfar ini, pakai apa-apa. Tapi pengen urusannya yang kayak begitu, boleh silahkan. Tapi jangan, nah itu sebagai implikasi saja. Nah, ini kan tentang materi itu saya mah, hari saya tamu materi jadi benar gitu kan. Nah, itu kan akhirnya ya. Jadi beda-beda setiap itu, efek dari apa obat itu, nah, kan beda-beda ya. Yang kena vaksin juga, misalnya pakai vaksin, nah dengan ya, seperti kawan saya kerja di Bio Farma, tapi nah, kena COVID. Bahkan beberapa saya pernah dapat order orang-orang Bio Farma, orang Bio Farma pada kena COVID, masya Allah. Padahal secara umum kan di ininya diolahnya di Bio Farma, Bio Farma kan Pasteur ya di situ, masya Allah. Jadi banyak order ya orang Bio Farma pada kena COVID, masya Allah. Nah itu maksudnya apa? Maksudnya jadi efeknya beda-beda. Ada yang memang sudah kena divaksin jadi sehat, jadi apa? Ya, ada yang memang bisa kena lagi, bisa terjadi dan namanya juga buatan manusia. Seperti itu. Ya, zikir itu juga beda-beda efek sampingnya ataupun hasilnya kepada setiap orang. Tapi boleh tidak silahkan, tapi jangan karena urusan dunia, tapi karena Allah. Gitu. Oke, misalnya contoh kita sudah Allah, dan segala macamnya. Itu kan kita minta diampuni oleh Allah. Tapi yang paling utama adalah karena Allah. Efeknya adalah diampuni oleh Allah. Ya, itu saja mungkin cukup lah ya.